السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita lanjutkan kajian kitab tafsir Taisir Al-Karim Ar-Rahman oleh Syekh Sa'di rahimahullah sampai pada ayat yang ke-154. وهو قوله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. Jangan kalian katakan terhadap mereka yang terbunuh di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan mereka hidup. Walakin la tash'urun. Mereka hidup tetapi kalian tidak merasa. Kalian tidak tahu. Karena memang kehidupannya adalah kehidupan barzakhiyah. Hayatun barzakhiyatun, sebagaimana akan dikatakan nanti oleh Syekh Sa'di rahimahullah. Artinya bukan kehidupan seperti kehidupan dunia, tetapi kehidupan barzakhiyah, yakni di alam barzakh. Qala Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala lama dzakara tabaraka wa ta'ala al-amra bil isti'anati bis sabri ala jami'il umur dzakara namudajan mimma yusta'an bis sabri alaih. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ketika Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan perkara yaitu butuhnya minta bantuan dengan sabar. Perintah untuk meminta isti'anah, minta bantuan dengan kesabaran. Ista'inu bis sabri was salah. Ista'inu ala hawaijikum, ista'inu ala ibadatikum, ista'inu ala jihadikum, ista'inu.
Hendaklah kalian meminta pertolongan dengan sabar dan salat dalam semua amalan-amalan kalian. Setiap satu amalan saleh kita kerjakan butuh kesabaran. Setiap satu amal saleh kita kerjakan memerlukan sabar. Karena dengan sabar amalan tadi akan sempurna. Dengan sabar amalan tadi akan langgeng, istiqamah. Tetapi ketika tidak sabar, imma berhenti di jalan atau dalam keadaan tidak berani atau tidak mau mengulang, kapok beramal soleh karena nggak sabar. Merasa ternyata amal soleh itu begini dan begitu, itu tidak sabar namanya. Ista'inu bisabri wassalah. Maka kata Syekh rahimahullah, al-muallif rahimahullah, ketika diperintahkan untuk sabar ala jami'il umur, dalam segala perkara diperintahkan untuk sabar, maka ayat berikutnya dzakara namudajan, disebutkan salah satu contoh, salah satu bentuk ibadah yang memerlukan kesabaran, salah satu bentuk ibadah yang sangat-sangat memerlukan kesabaran, yaitu jihad fi sabilillah. Namudajan mimma yusta'anu bisabri alaih, disebutkan contoh yang diperlukan padanya kesabaran-kesabaran, wa huwal jihadu fi sabilih, yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya jihad fi sabilillah adalah memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Memperjuangkan untuk tegaknya agama. Memperjuangkan untuk tegaknya tauhid, tegaknya sunnah, tegaknya kalimatullah. Kalimat Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya jihad. Bisa dengan ilmu, bil bayan, dengan keterangan-keterangan, bil hujaj, dengan hujjah-hujjah, itu juga jihad. Bisa bisayfi wassinan, bisa pula dengan pedang dan tombak, itu juga jihad. Kalau tujuannya sama, menegakkan agama Allah, membela agama Allah, menegakkan tauhid was sunnah. Maka siapa yang diperangi dengan jihad fi sabilillah? Yang diperangi adalah orang-orang kafir yang memerangi muslimin, orang-orang kafir yang menghalangi dakwah kaum muslimin, orang-orang kafir yang menentang dakwah sunnah, dakwah tauhid. Tidak semua orang kafir. Ada kafir yang terikat perjanjian, ada orang kafir yang dikatakan dhimmiyan, di bawah kekuasaan kaum muslimin. Ada orang kafir yang meminta perlindungan, ada orang kafir yang musta'man. Maka semua itu tidak boleh diperangi. Hanya satu golongan kufar yang boleh diperangi, yaitu orang-orang kafir yang memerangi muslimin, orang-orang kafir yang memusuhi muslimin, orang-orang kafir yang memusuhi dakwah Islam, memusuhi agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka memerangi mereka adalah jihad fi sabilillah. Kalau sudah demikian keadaannya, ya, tidak peduli lagi. Mau kalian namakan apa silahkan. Sammi wala haraj. Silahkan kalian namakan radikalisme. Silahkan kalian namakan ekstremisme. Silahkan kalian namakan dengan nama apapun, sammi wala haraj. Kalau itu adalah musuh-musuh Allah, musuh-musuh agama, yang memusuhi Islam, memusuhi muslimin, membantai muslimin, menumpahkan darah kaum muslimin, maka perangi mereka bersama penguasa. Bersama penguasa. Berarti termasuk yang membunuhi muslimin orang-orang teroris, khawarij, termasuk. Dan itu jihad fi sabilillah. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib memerangi khawarij, karena mereka juga mengacau, menumpahkan darah kaum muslimin,
membunuh kaum muslimin, maka mereka juga diperangi sebagai jihad fisabilillah. Tetapi barakallahu fikum, kita pelajari yang ini, kita pelajari yang itu. Dan jangan dipisahkan antara keduanya, harus kita pegang dua-duanya. Kita pelajari dalam akidah, dalam usulus sunnah, apakah syarhus sunnah atau aqidatus salaf, al-jihadu madin ma'al imam. Jihad itu berlangsung bersama penguasa. Dan di sini dipelajari bahwa yang namanya jihad adalah memerangi orang-orang kafir yang memerangi muslimin. Jangan yang ini dipegang, yang itu dilupakan, sehingga memerangi sendiri dengan tanpa penguasa, bahkan menentang penguasa. Itu bukan jihad. Karena al-jihadu madin ma'al imam. Kemudian ketika berbicara tentang yang itu, lupa bahwa jihad itu syar'i. Jangan bicara jihad, itu radikalisme. Terus ayat-ayat jihad mau dibuang kemana? Terus hadis-hadis tentang jihad mau dikubur. Hati-hati. Jangan ekstrim kanan, jangan ekstrim kiri. Pelajari, pahami bahwa mereka-mereka yang terbunuh dalam jihad fisabilillah, membela agama Allah, mereka tidak mati. Mereka hidup di alam barzah, mereka hidup dan yurzaqun, mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Walakin la tash'urun, tetapi kalian tidak tahu, kata Allah. Kalian tidak merasa, karena kehidupan mereka bukan kehidupan di dunia, kehidupan lain yang bukan kehidupan dunia. Qala, kata Syekh rahimahullah, wa huwa afdalut ta'atil badaniyah. Jihad ini merupakan afdalut ta'atil badaniyah, sebaik-baik, seafdal-afdal ibadah yang dilakukan oleh badan. Itu jihad fisabilillah. Bahkan dalam jihad kita beribadah dengan badan kita, kita beribadah dengan harta kita, kita beribadah dengan nyawa kita. Semuanya dikeluarkan. Hartanya dan nyawanya dan badannya. Kaum muslimin yang saya hormati, maka dikatakan dengan afdalut ta'at wa asyaqquha 'alan nufus. Dan jihad ini adalah ibadah yang paling tinggi, yang paling afdal, yang dijuluki dengan darwat sanamil Islam. Darwatu sanamil Islam artinya puncak tertingginya Islam. Atapnya dibangun, pondasinya dibangun, bangunannya dibangun, semua ibadah-ibadahnya, kemudian di atasnya ditutupi dengan atap, yaitu jihad fisabilillah. Dilindungi bangunan tadi dari berbagai macam apa yang mengganggunya dan menghalanginya. Maka kaum muslimin, jihad adalah satu ibadah yang mulia. Jihad adalah afdalul ibadatil badaniyah. Jihad merupakan perjuangan fisabilillah yang walaupun asyaqquha 'alan nufus, walaupun sesuatu yang tidak disukai, yang berat dalam jiwa, tetapi ini perkara yang sangat mulia. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang jihad, Allah katakan wa huwa kurhul lakum. Kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kalian berperang. Wa huwa kurhul lakum. Dan itu kalian tidak suka, kata Allah. Tetapi asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Tetapi bisa jadi kalian tidak suka sesuatu padahal itu lebih baik buat kalian. Kalian tidak suka, ternyata itu lebih baik bagi kalian. Sebaliknya, asa an tuhibbu syai'an, bisa jadi engkau suka sesuatu, kalian suka sesuatu, ternyata itu adalah syarrun lakum, jelek buat kalian. Hati-hati. Jangan ngikuti selera, ini suka, ini gak suka. Yang malas-malas, yang penakut, menyembunyikan jihad. Seakan-akan tidak ada syariat jihad dalam Quran. Seakan-akan gak ada syariat jihad dalam sunnah. Karena agamanya dengan selera.
Sebaliknya, karena hobinya yang berbau-bau darah, tanpa imam, tanpa fatwa ulama, bahkan tanpa kebenaran memerangi muslimin, menumpahkan darah muslimin dengan menyatakan jihad. Yang ini salah, yang itu salah. Mengapa demikian? Karena kedua-duanya dengan selera, dengan hawa. Adapun agama dengan hujjah, dengan dalil-dalil. Kalau Allah menyatakan dalam ayat ini, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun, maknanya bahwa Allah memerintahkan kalian untuk qital, jihad fi sabilillah ketika sudah saatnya, ketika sudah syar'i, ketika sudah ada perintah dari penguasa, fatwa ulama, ketika kita melihat kenyataan bahwa mereka memang butuh pertolongan, maka berangkatlah bersama penguasa kalian. Berangkatlah membela kaum muslimin. Berangkatlah memerangi orang-orang kafir yang memerangi muslimin. Orang-orang kafir yang membantai muslimin. Orang-orang kafir yang mencincang muslimin. Itu jihad fisabilillah. Dan termasuk di dalamnya adalah jihad yang lain, yaitu dengan hujjati wal bayan, dan itu selalu sepanjang masa, yaitu menegakkan hujjah-hujjah, menerangkan yang ini hak, yang ini batil. Ikutilah hak, jangan ikuti yang batil. Itu juga jihad fisabilillah. Wa syaqquha 'ala an-nufus limashaqqatihi fi nafsihi. Berat memang yang namanya jihad fi sabilillah. Berat memang karena memang banyak masyaqqah. Banyak kesulitan-kesulitan. Rasa sakit di badan, pedih, tertumpahnya darah, terluka atau terbunuh. Walikaunihi muaddiyan lil qatli, dan karena memang membawa kepada kematian, membawa kepada pembunuhan, wa adamul haya, dan hilangnya kehidupan, dikorbankan kehidupannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Innama yuraghibu ar-raghibuna fi hadhihi ad-dunya li husulil hayati wa lawazimaha. Yang padahal manusia, mereka menginginkan segala perkara yang ada di dunia ini karena pengen hidup. Yang satu bekerja siang malam, yang satu lelah dengan berbagai macam usaha-usahanya, yang satu sampai berbuat zalim, sampai berbuat maksiat, berbuat fasik. Cari apa? Cari kehidupan. Cari kehidupan. Maka kata beliau, innama yuraghibu ar-raghibuna fi hadhihi ad-dunya li husulil hayah wa lawazimiha. Sesungguhnya banyak orang yang menginginkan dengan berbagai macam keinginan-keinginan dunia karena ingin mendapatkan kehidupan dan berbagai macam aspek-aspek kehidupan dan berbagai macam unsur-unsur yang membantu kehidupan atau sarana-sarana kehidupan. Itu yang mereka cari. Sembarang orang kamu tanya sedang apa kamu? Kurang lebih pertanyaannya sedang cari kehidupan. Yang ke sana karena ingin nagih hutang, kehidupan. Yang ke sini ingin bawa dagangan, kehidupan. Yang ke sana ingin ke kantor, juga dunia, kehidupan lagi. Yang ke sana semuanya urusan dunia, urusan kehidupan. Fa kullu ma yatasarrafuna bihi fa innahu sa'alaha wa dafa'alaha yudaduha. Maka semua yang mereka upayakan, fa innahu sa'yun laha, maka itu semuanya upaya untuk kehidupan. Wa dafa' lima yudaduha, dan menolak apa yang merupakan lawannya. Tadi yang ditanya, ada yang mau kerja, ada yang mau ke pasar, ada yang mau ke sini, ada yang mau ke sahibnya, ada yang mau janjian acara ini, semuanya dunia. Semuanya cari kehidupan. Termasuk yang di rumah sakit. Naam, yang di rumah sakit karena ingin menolak kematian. Pengen tetap hidup, berobat. Tanya penyakitnya, tanya apa obatnya, bagaimana supaya saya sehat. Semuanya kehidupan.
Tetapi barakallahu fikum, ternyata orang-orang mukmin lebih mencintai sesuatu yang lebih daripada kehidupan. Lebih mencintai sesuatu yang ternyata lebih cintanya daripada kehidupan. Yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia rela mengorbankan kehidupannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa minal ma'lumi annal mahbuba la yatrukuhu al-aqilu illa li mahbubin a'la minhu wa a'zam. Dan sudah sama-sama diketahui bahwa apa yang disukai tidak akan ditinggalkan oleh seorang berakal kecuali karena ada yang lebih disukai. Akil nggak akan meninggalkan sesuatu yang disukainya kecuali karena ada sesuatu yang lebih disukai. Silahkan lihat dalam kehidupan. Kamu suka makan yang enak-enak, suka. Lah kenapa sekarang nggak makan? Saya takut kolesterol. Dosa saya sekarang sekian. Berarti dia suka makanan tadi. Tapi lebih suka lagi kesehatan. Kan begitu. Ada lagi seseorang yang dilukai badannya. Kenapa? Kok badan kamu mau dirobek perutnya, dijahit? Karena di perut saya ada tumor. Maka yang dia tidak suka, yaitu dilukai badannya, dirobek perutnya, dia nggak suka. Tetapi dia rela karena ingin sesuatu yang lebih dia sukai, yaitu kesehatan, kesembuhan, hilang. Dan itu yang namanya akil, seperti itu keadaannya. Selalu dia rela meninggalkan yang disukainya karena ada sesuatu yang lebih dia sukai. Wal mu'min meninggalkan dunianya dan kehidupannya karena ada yang lebih dia sukai, yaitu al-jannah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia rela korbankan dunianya karena ingin mengharapkan di sisi Allah pahala. Fa akhbara ta'ala, maka Allah kabarkan, tenanglah. Walaupun kalian terbunuh, jangan dikira itu adalah kematian. Jangan dikira itu kematian kemudian enggak ada kehidupan. Ada kehidupan dan dia diberi rizki di sana. Qala فأخبر تعالى أن من قتل في سبيله بأن قاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا ودينه الظاهر لا لغير ذلك من الأغراض فإنه لم تفته الحياة المحبوبة. Maka Allah kabarkan dalam ayat ini bahwa siapa yang terbunuh di jalan Allah dan dia berperang di jalan Allah, menghendaki kalimat Allah menjadi yang paling tingginya, wa dinuhu zahir, agar agamanya tegak dan tidak ada tujuan lain kecuali itu, fa innahu la tafuthul haya, maka dia dijamin oleh Allah tidak akan hilang kehidupannya, tetapi diganti dengan kehidupan yang lebih baik. Diganti dengan kehidupan yang lebih baik. Maka enggak usah khawatir kehilangan kehidupan dunia, karena akan ada kehidupan lain yang lebih sempurna, lebih nikmah. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Jangan kalian katakan bahwa orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka hidup, tapi kalian tidak tahu. Dalam ayat lain bahkan mereka hidup yurzaqun, diberi rizki. Ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Kehidupan yang lebih sempurna. Bal hasala lahu hayatun a'zama wa akmal. Mendapatkan kehidupan yang lebih besar, lebih agung, wa akmal, lebih sempurna. Mimma tadhunnuna wa tahsabun, daripada apa yang kalian kira, daripada apa yang kalian duga. Lebih dari apa yang dibayangkan. Akan mendapatkan kehidupan yang lebih sempurna.
kita sudah menghadapi atau sudah melewati beberapa kehidupan, beberapa alam sebelum diciptakan masih ada di punggung Adam alaihissalam. Kemudian ditiupkan ke dalam perut ibunya, maka muncullah kehidupan baru yang namanya kehidupan di alam janin. Hidup apa enggak hidup itu? Hidup. Buktinya hidup, dia bergerak, jantungnya berdetak, dan dia makan, dia minum. Cuma kehidupannya betapa sempitnya. Iya kan? Dunianya hanya sekian. Geraknya tidak banyak. Belum bisa ini, belum bisa segala macam. Masih sangat kurang, tidak sempurna. Tiba-tiba lahir. Berpindah dari dunia yang sempit ke dunia yang luas. Berpindah dari dunia yang serba terbatas, kemampuannya terbatas, makannya terbatas, geraknya terbatas, dunianya terbatas, ke dunia yang sebesar ini. Siapa yang nyangka? Ternyata dia berpindah kehidupan yang besar. Dunia ini. Ternyata setelah ini akan ada kehidupan yang lebih luas lagi, yang dunia ini gak ada apa-apanya. Yang di sana kehidupannya lebih sempurna, lebih agung, lebih besar, bahkan lebih daripada apa yang kita duga. Allah sebutkan dalam ayatnya, ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, bal ahya'un, bahkan mereka hidup di sisi Rabb mereka, yurzaqun, mendapatkan rezeki. Di dunia kamu cari sendiri susah. Di sana apa yang kamu inginkan ada. Tidak perlu susah. Farihina bima atahumullahu min fadlih. Mereka bergembira dengan apa yang Allah berikan pada mereka dari fadilah-fadilahnya. Memiliki farah. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Dan mereka mendapatkan berita gembira dengan sesuatu yang tidak mereka temui sebelumnya. Dan mereka tidak akan dikenai rasa takut dan tidak akan bersedih. Berapa yang sudah sebut? Mendapatkan rezeki, mendapatkan farah, mendapatkan istibsyar, kabar gembira, dan dalam keadaan dijamin tidak akan ada rasa takut dan gak akan ada rasa sedih. Di dunia bagaimana? Masih ada takut, sedih, terancam ini, terancam itu, ada kelaparan, ada kekurangan, ada sakit, ada musibah, ada segala macam. Kebaikan dan kejelekan di dunia seimbang. Ada baik, ada jelek, ada untung, ada rugi, ada sehat, ada sakit, ila akhirih. Tetapi di sana Allah katakan farihin, Allah katakan yastabshirun, Allah katakan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Yastabshiruna bi ni'matin min Allah. Mereka bergembira dengan kenikmatan dari Allah. Wa fadlin, dan keutamaan dari Allah. Wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin, dan Allah enggak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang mukmin. Fahal a'zam min hadil hayah al-mutadamminah lil qurbi min Allah. Apakah ada kehidupan yang lebih a'zam, yang lebih agung daripada kehidupan di sisi Allah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Ada kehidupan yang lebih mulia dari itu? Wa tamattu'uhum bi rizqihil badani, mendapatkan kenikmatan tamattu', bernikmat-nikmat dengan rizki dari Allah yang sifatnya badani, seperti ma'kulat wal masyrubat alladhina, makanan, minuman yang lezat, yang tidak bisa dibandingkan dengan kelezatan makan minum dunia.
Warizqur ruhi, dan mendapatkan rezeki yang sifatnya rohani. Rezeki badani dapat, rezeki rohani juga dapat. Apa rezeki rohani? Farih, gembira. Wal istibsyar, mendapatkan kabar gembira. Wa zawal khaufin wa hazan, hilangnya rasa takut dan rasa sedih. Wa hadhihi hayatun barzakhiyatun akmal minal hayatid dunya. Maka inilah kehidupan di alam barzah yang lebih sempurna daripada kehidupan dunia. Bal qad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam anna arwah asy-syuhada fi ajwafit tuyur khudrin. Bahkan dikabarkan oleh Nabi SAW dalam beberapa hadis bahwa ruh-ruhnya orang yang syahid terbunuh dalam perang fisabilillah, mereka itu menjadi burung-burung hijau. Dari itu anharal jannah, minum dari sungai-sungai jannah, makan dari buah-buah di pohon-pohon surga, dan tinggal bergantung di sarang-sarangnya di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Ta'kul min thimariha, makan dari buah-buahannya, wa ta'wi ila qanadil mu'allaqa bil 'arsy, dan bersarang di qanadil, rumah-rumah yang tergantung di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Berita tentang ini sahih dalam hadis-hadis yang sahih. Apa yang diucapkan oleh para teroris ketika menyatakan kalau engkau dapati video ini, maka saya sudah di surga menjadi burung-burung jannah yang hijau ila akhirih. Yang kita bantah itu bukan berita itu. Yang kita bantah adalah kamu yakin bahwa kamu syahid. Itu kita bantah. Sahabat Rasulullah SAW bersama para sahabatnya, ada yang terbunuh, syahid. Artinya fisabilillah, maksudnya syahid. Terbunuh fisabilillah. Ada yang menyatakan dengan kalimat absyir, bergembiralah dengan surga. Kata Nabi, apakah engkau tahu apa yang di hati dia? Ini khonibina jihadnya bersama Nabi, nggak boleh dipastikan. Ada yang menyatakan bergembiralah menjadi tayrin khudrin, bergembiralah dengan burung-burung hijau. Dikatakan, apa engkau tahu bagaimana niat dalam hatinya? Apakah engkau tahu apa yang diucapkannya? Apakah engkau tahu bahwa dia benar-benar syahid? Kira-kira Rasulullah SAW menyatakan seperti itu, apakah maknanya orang tadi tidak syahid? Bukan. Insya Allah mereka para sahabat syuhada. Mudah-mudahan biidznallahi ta'ala. Tetapi barakallahu fikum, Nabi mengajarkan jangan memastikan kalau engkau itu syahid. Jangan memastikan kalau dia itu syahid. Kalau mau berharap dan berdoa, silahkan. Mudah-mudahan dia syahid dan sebagainya. Itu mereka para sahabat. Apalagi haula, para irhabiyun, para teroris yang jelas-jelas berperang bukan fisabilillah. Fisabilis siasa. Karena politik urusannya. Sebagiannya karena rebutan kekuasaan. Sebagiannya karena masalah ketidakpuasan. Sebagiannya lagi karena masalah sakit hati karena digusur oleh pemerintah, oleh Pemda. Udah kita lawan saja, jihad katanya. Astagfirullah. Melawan penguasa muslim dikatakan jihad. Meledakkan bom di tengah masjid kaum muslimin dikatakan jihad. Jihad saja bukan, apalagi dikatakan syahid. Maka yang kita bantah adalah mereka memastikan bahwa kalau engkau lihat video ini, saya sudah di surga atau menjadi burung-burung surga. Adapun riwayatnya tentang tayrin khudrin, ada riwayatnya dibawakan oleh Syekh Sa'di dalam kitab kita ini. Bahwasanya para syuhada, ruh-ruh mereka sudah mendahului. Mereka terbang di surga, minum dari sungai-sungai jannah, makan dari buah-buah jannah, pohon-pohon surga,
dan hinggap di qanadil di bawah arsy. Masya Allah. Hayatun akmal min hayati dunya. Maka siapa yang akil, siapa yang akalnya masih sehat, maka dia akan meninggalkan kehidupan dunia kalau janji yang dijanjikan oleh Allah adalah kehidupan akhirat. Dan kehidupan barzakhiyah yang lebih lengkap, lebih sempurna, lebih indah, lebih nikmat dan ila akhirih. Dia akan meninggalkan apa yang disukainya untuk sesuatu yang lebih disukai. Kembali kepada kitab. Qala wa fi hadhihi al-ayah, dan dalam ayat ini a'dhamu hassin 'alal jihad, sebesar-besar anjuran untuk berjihad fi sabilillah. Tapi kan para penguasa belum memberitakan kita untuk jihad, bagaimana kita bisa berjihad? Sudah kita katakan tadi, jihad itu bukan hanya satu macam. Kalau jihad dalam artian perang, tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, harus dengan penguasa. Tetapi kalau jihad bil qalam, jihad bil hujjati wal bayan, jihad bid da'wah, maka itu silahkan, dan itu adalah perkara yang bisa dilakukan sekarang. Membela agama Allah dengan tulisan, membela agama Allah dengan hujjah-hujjah, dengan keterangan-keterangan, dengan kajian. Nah, barakallahu fikum. Menjelaskan tauhid, menjelaskan sunnah, menjelaskan mana yang benar, mana yang salah. Membela agama Allah, rudud, membantah kesesatan-kesesatan, menerangkan bahwa mereka dalam keadaan salah, kembalilah kepada al-haq. Ini juga jihad fi sabilillah. Qala wa mulazamatu sabri alaihi, dengan tetap berpegang dengan kesabaran, dengan tetap isti'anah bis sabri. Artinya ayat ini tetap dengan ayat yang sebelumnya, ista'inu bis sabri was salah, minta bantuanlah dengan sabar dan salat. Falau sya'ara al-ibad bimalil maqtulina fi sabilillah min ats-tsawab lam yatakhallaf anhu ahad. Kalau saja para hamba ini merasakan balasan bagi orang yang terbunuh dalam jihad, balasan bagi mereka yang terbunuh dalam perjuangan fi sabilillah, niscaya tidak akan ada yang yatakhallaf ahad. Niscaya enggak akan ada yang tidak mau berangkat. Semuanya akan berangkat. Walakin adamul ilmil yaqini. Tapi masalahnya, seringkali tidak ada ilmu yang meyakinkan dia, atau dia tidak yakin dengan ilmu tersebut. Allah berfirman, bal ahya'un, kurang percaya, kurang yakin. Nabi menyatakan bahwa akan menjadi arwahnya menjadi tayrin khudrin, kurang yakin. Diberitakan dengan berita-berita gembira, kurang yakin. Akhirnya tidak semangat berangkat, tidak semangat untuk berjihad fi sabilillah. Walaupun itu peperangan melawan orang-orang kafir pemberontak, kafir RMS misalnya, atau Papua Merdeka, dan bersama penguasa, masya Allah syar'i, karena bersama penguasa. Tapi kenapa? Mengapa demikian? Kenapa enggan? Kenapa berat? Enggak yakin. Kalau yakin, sudah dibahas tadi. Orang akil akan rela mengorbankan sesuatu yang dia sukai, karena akan mendapatkan yang lebih dia sukai. Dia korbankan uangnya 1.000, karena dia akan mendapatkan barang yang berharga lebih dari 1.000. Orang beli barang kan begitu. Kenapa dia rela korbankan uangnya? Karena dia mendapatkan sesuatu yang dia sukai. Oleh karena itu, disebutkan dalam beberapa ayat, mereka menjual jiwanya dan nyawanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bi anna lahumul jannah, yaitu dengan surga. Dijual untuk mendapatkan surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini barakallahu fikum. Tidak akan ragu-ragu kalau dia yakin. Kalau dia yakin pahalanya,
yakin berita-berita Quran dan Sunnah ini benar, nggak mungkin dia enggan berangkat. Pasti semuanya akan berangkat. Walakin adamul ilmil yaqini, tetapi karena tidak adanya keyakinan dalam hati, huwallazi fataral azaim, itulah yang akan memutuskan semangat. Wa zada naumun na'im, yang menambah orang tidur semakin nyenyak tidurnya, yang santai semakin santai. Wafatal ujurul azimah wal ghanaim, akhirnya mereka tidak mendapatkan pahala besar, tidak mendapatkan pampasan perang, enggak mendapatkan dunia walal akhirah. Akhirat sudah jelas, karena melanggar perintah Allah, tidak berjihad fisabilillah, terancam dengan ancaman-ancaman. Plus dunia pun dia tidak dapat. Bukan hanya tidak dapat pampasan perang, dia akan sengsara ketika mereka memenangkan peperangan dan kamu akan dijajah. Akan diinjak-injak oleh orang-orang kafir. Akan diperbudak oleh mereka. Sengsara. La dunya walal akhirah. Maka oleh karena itu, seorang akil akan rela mengorbankan sesuatu yang dia sukai, karena mengharapkan sesuatu yang lebih dia sukai. Sebagaimana jual beli, dia korbankan apa yang dia sukai karena ingin mendapatkan yang lebih dia sukai. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang beriman nyawa-nyawa mereka dan harta mereka, bi anna lahumul jannah, yaitu dengan memberikan pada mereka surga. Allah membeli nyawa mereka digantikan dengan jannah. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Mereka berperang di jalan Allah, maka mereka membunuh dan dibunuh. Mereka berperang di jalan Allah, mereka membunuh dan dibunuh. Maka jangan khawatir, wahai manusia. Jangan khawatir, wahai bangsa Indonesia. Jangan khawatir kalau yang diajarkan jihad yang syar'i, kalau yang diajarkan adalah jihad yang sesuai dengan syariat, akan membuat ketentraman, akan membuat keamanan, akan membantu persatuan ummah, justru tidak akan membuat perpecahan. Kalau jihad yang syar'i. Jangan khawatir dan jangan alergi dengan kalimat jihad. Dengan kalimat jihad merinding. Wah, radikal ini. Kenapa? Al-Quran mengajarkan semua yang baik. Wallahi, sebuah negara nggak punya tentara, akan hancur negara itu. Iya kan? Dan tentara itulah perangkat jihad untuk membela negerinya, membela dari siapa yang akan menjajah negerinya. Kaum muslimin yang saya hormati, maka setiap negara muslimin harus memiliki kekuatan tentara dan rakyatnya harus siap untuk berjihad bersama penguasanya. Harus siap membela agama Allah Subhanahu wa taala, harus membela kaum muslimin dan juga membela keamanan, ketertiban. Jangan sampai terjadi kekacauan-kekacauan. Kaum muslimin yang saya hormati, maka dikatakan selanjutnya oleh Syekh hafizahullah, fa wallahi law kana lil insani alfu nafsin, sungguh demi Allah, kalau seseorang itu memiliki 1000 nyawa, kemudian dia berperang, mati 1 nyawa, balik lagi ke dunia, berperang lagi, mati yang kedua, balik lagi ke dunia, kemudian berperang lagi, mati lagi, sampai 1000 kali dia mati. Fisabilillah, lam yakun aziman, itu belum besar dibandingkan dengan pahalanya. Belum apa-apa dibandingkan dengan bayarannya, pahalanya yang Allah siapkan. Kenikmatan-kenikmatan yang tak terhingga dan selama-lamanya. Enggak akan disentuh rasa takut,
rasa sedih, rasa sakit, tidak ada. Semuanya nikmat. Kenikmatan dunia diiringi dengan satu kejelekan. Dunia, makan, sakit. Iya kan? Kamu bernikmat-nikmat dengan istrimu, masuk rumah sakit. Kebanyakan. Tidak ada yang berakhir dalam keadaan terus nikmat. Illa fil jannah, kecuali dalam surga. Tidak ada istilah buang air, tidak ada istilah sakit, tidak ada istilah kelebihan dosis, kelebihan indah ada. Kulu washrabu, makanlah dan minumlah hanian bima kuntum ta'malun, dengan tentram dan tenang karena apa yang kalian kerjakan. Walhamdulillahirabbil alamin. Oleh karena itulah para syuhada digambarkan oleh Rasulullah SAW ketika mendapatkan kenikmatan di surga, ditanya, pengen apa? Apa yang paling kalian inginkan? Kata mereka, tidak ada yang kami inginkan kecuali ingin kembali ke dunia, ingin berperang lagi dan terbunuh lagi. Subhanallah. Adakah penduduk surga yang ingin kembali ke dunia karena ingin beramal lagi dengan satu amalan? Illa syuhada, kecuali para syuhada. Karena nikmatnya, dia merasa betapa nikmatnya syahid fisabilillah, dimuliakan sejak matinya sampai di alam barzakhnya, sampai kemudian dibangkitkan yaumul qiyamah, sampai kemudian dibangkitkan jasadnya masuk dalam jannah. Selalu dimuliakan, selalu ditinggikan, bahkan di badan mereka, di dada mereka, luka-lukanya masih meneteskan darah, membanggakan yaumul qiyamah. Launud dam, warnanya warna darah, tetapi rihul misik, baunya bau misik, bau harum. Oh, itu syuhada. Semua orang tahu ini syahid fisabilillah, ini syahid fisabilillah, karena masih terlihat luka-lukanya di lehernya, di tangannya, di badannya, terus mengalirkan darah, warnanya warna darah, tapi baunya bau misik. Apa yang kamu inginkan? Enggak ada yang aku inginkan kecuali kembali ke dunia. Aku ingin berperang lagi dan ingin syahid lagi. Ini khonibina azakumullah, keistimewaan mereka para syuhada. Dan ini berarti keutamaan jihad fisabilillah. Afdalul ibadat, darwatu sanamilil Islam. Afdalul ibadat al-badaniyah, yang merupakan setinggi-tinggi puncak dari Islam, yaitu jihad fisabilillah. Nasallahu taufiq wal afiyah. Wa nasallahu hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pengumuman, besok sepertinya tidak ada kajian, diliburkan karena ada hajat yang penting. Barakallahu fikum. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan pada yang tidak hadir.